Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahil alamin. Hadirin hadirat jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur di pagi Minggu atau Ahad yang kedua di tahun baru ini, ya, tahun baru berdasarkan peredaran matahari yang sekarang orang Romawi diwariskan kepada kita udah tahun 2020. Hitungan tahunnya adalah budaya Islam. Tetapi tahunnya artinya waktu hitungan tahun berdasarkan matahari itu ilmu Islam. Ya. Jadi Allah mewariskan kepada umat manusia ini dua hitungan tahun, tahun Syamsiah dan tahun Qamariyah. Itu alhamdulillah usia kita bertambah, umur kita berkurang. Ya. Wallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu bersinar dan bulan memantulkan sinar atau bercahaya. Untuk apa? Agar manusia mampu menghitung hitungan tahun dan mampu memprediksi terkait waktu-waktu yang sedemikian banyak. Termasuk waktu sholat, ya, waktu berbuka, waktu sahur, waktu qiyamul lail dan lain sebagainya. Termasuk waktu wukuf, waktu haji dan lain sebagainya. Karena itu patut kita bersyukur bahwa Allah telah menganugerahkan betapa banyak nikmat kepada kita. Dan tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur, kecuali bersyukur dan bersyukur. Demikian pula berkat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kita mendapatkan warisan yang sehingga kita mendapatkan petunjuk. Karenanya patut kita senantiasa bersolawat, berikan salam dan solawat kepada beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat dan kita menjadi bagian dari gerbong junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebagaimana dalam kajian yang lalu-lalu, di antara terma manusia itu adalah lafadz yang diungkapkan dalam Al-Quran adalah al-insan. Insan lebih fokus atau aksentuasinya atau titik tekannya lebih kepada manusia sebagai makhluk intelektual dan makhluk spiritual.
Kalau basyariah itu kan biologis. Kalau insaniah makhluk intelektual dan makhluk spiritual. Kalau basyariah butuhnya, biologis itu butuhnya makan, minum, atau sandang, pangan, papan, dan pelampiasan birahi. Jadi kalau kenapa kita ada kecenderungan ingin kawin, itu karena basyariah. Jadi kalau ada istilah manusia, presiden juga manusia, nabi juga manusia, kiai juga manusia, artinya punya kecenderungan ingin berkeluarga, kecenderungan ingin melampiaskan birahi. Itu maksud dari ya kiai juga manusia, pejabat juga manusia, ustadz juga manusia. Jadi kalau ada ya siapapun ia terjerumus kepada hal-hal pelanggaran moral karena itu pelanggaran basyariah. Ya. Sementara insaniah itu lebih kepada makhluk intelektual, makhluk spiritual. Karena itu kebutuhannya juga, sisi insaniah ini manusia butuh spiritual, butuh santapan spiritual. Jadi kita ini punya kebutuhan. Kalau kita lapar, makan, haus, minum, nafsu bergejolak, birahi bergejolak, kita campur dengan istri yang sah, nikah, bukan sifah, ya, bukan zina. Nah itu namanya kebutuhan physically, butuh sebagai makhluk biologis. Demikian pula spiritual kita itu butuh. Makanya kalau manusia tidak mengisi spiritualnya, hanya melampiaskan basyariahnya, itu hidupnya goncang. Walaupun ya hartanya banyak, rumahnya besar, ada kolam renang, ada lapangan tenis, ya sekitarnya istilahnya katakanlah hiburannya memelihara binatang juga macam apapun ada, tetapi tetap kalau spiritualnya nggak diisi goncang. Karena itu di dalam surat Al-Fatihah, ya, dalam surat Al-Fatihah Allah menunjukkan adanya kebutuhan spiritual. Nah, jadi kebutuhan spiritual. Tapi manusia tidak sadar bahwa dirinya butuh kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual dari surat Al-Fatihah itu dimulai dari ayat yang menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ini aja dua kebutuhan spiritual. Ini dari iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri atau menyembah. Ini namanya kebutuhan ubudiyah. Jadi manusia itu tidak ada yang tidak menyembah, kecuali menyembah. Jadi sesungguhnya hakikatnya orang ateis pun yang mengatakan dirinya tidak percaya akan adanya Tuhan, dia menyembah. Hatta itu menyembah harta, menyembah akal, menyembah sains, menyembah kemampuan dirinya. Nah, di sini namanya kebutuhan ubudiyah.
Yang kedua, nasta'in, kebutuhan isti'anah. Manusia itu butuh minta pertolongan, butuh minta perlindungan. Itu manusia. Kebutuhan yang kedua. Ya kak na'budu wa ya kak nasta'in. Yang ketiga, ihdina. Ya Allah, tunjukilah kepada kami. Kenapa kita harus selalu minta petunjuk? Karena belum komplit petunjuk kepada diri kita. Karena itu kita selalu minta petunjuk. Sebelum saya uraikan, biar 5 poinnya kita ketahui, minta petunjuk. Jadi istilahnya hidayah, kita butuh hidayah. Ya, hidayah, kita butuh hidayah. Yang keempat, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim, ya, jalan yang lurus. Manusia itu butuh istiqomah. Istiqomah. Istiqomah itu konsisten. Manusia itu butuh istiqomah. Butuh menjadi orang baik. Semua, tanpa kecuali. Hatta orang-orang yang tidak mengaku adanya Tuhan butuh dirinya menjadi orang baik. Apalagi di akhir hayatnya. Ingin dikenang dengan baik. Dan yang kelima, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. An'amta alaihim, yaitu manusia itu butuh dengan nikmat. An'amta alaihim, nikmat yang telah engkau berikan kepada para nabi, para syuhada, para solihin, para siddiqin. Ya. Nah, yang pertama, itulah sebabnya dari perspektif insaniah, kita sholat, kita puasa, kita haji, kita zikir, kita baca Quran, kita i'tikaf, kita sodakoh. Itu kebutuhan spiritual kita. Ya, kalau dari aspek fikih, ya, wajib, sholat itu wajib, puasa itu wajib. Itu namanya edukasi, mendidik manusia untuk membiasakan diri. Adanya sebuah kewajiban. Sehingga kalau tidak dilaksanakan, ya, tidak ditaati, maka berdosa. Ya, kalau ditaati itu berpahala. Jadi aspek pahalanya ini adalah memenuhi kebutuhan spiritual. Dan kebutuhan spiritual insaniah itu lebih daripada basyariah. Kalau basyariah terbatas. Kalau basyariah itu, yang umpamanya kita makan itu terbatas. Berapapun orang punya penghasilan, itu makannya 3 kali. Berapapun orang punya penghasilan, tempat tidurnya sama ukurannya. Coba kali-kali berkunjung kalau kita punya saudara yang kaya raya gitu, atau kita punya relasi konglomerat, lihat masuk ke kamarnya, tempat tidurnya ukurannya sama. Di hotel-hotel berbintang, bintang 5 pun ukurannya sama. Itu namanya kebutuhan basyariah terbatas, sangat terbatas. Biar kaisar-kaisar di Cina, dulu kaisar-kaisar di China itu, kaisar di Cina itu punya selir, istrinya selirnya itu sampai 3.000. Ya 3.000, apakah yang 3.000 satu malam dipakai 3.000-nya? Kan nggak bisa. Itu ke bagiannya, kilirnya 8 tahun sekali. Ya, itu ke kaisar-kaisar di Cina. Kalau di Thailand bisa 300 selirnya. Kalau dulu Saudi Arabia dulu 100. Makanya Raja Saud itu punya selirnya 100. Ya,
Di Jepang begitu. Kalau di Indonesia nggak sampai 100 lah. Di Sumatera sana, di Medan, Raja Simalungun itu 14 ya, punya istri. Itu tetap terbatas. Itu yang disebut dengan kebutuhan basyariah. Tapi kalau spiritual, semakin kita sholat wajib 5 waktu kurang, sholat sunat rawatib, qiyamul lail, sholat duha, sholat istikharah, ya, sholat, pokoknya semua sholat yang disunatkan itu semakin kita tenang. Jadi itulah sebabnya Rasulullah menyatakan ma taqarraba ilayya 'abdi bimisli ma aftaratuhu alaih wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya illa binawafil. Jadi tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku kecuali yang diwajibkan ya kepadanya, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku kecuali dengan nawafil, dengan yang sunat-sunat. Puasa tidak cukup dengan bulan Ramadan, tapi kita tambah sunnah. Senin Kamis, ya, Senin Kamis kita puasa. Sunat Nabi Daud kita laksanakan. Semakin tenang, semakin baca Quran, makin banyak, semakin tenang. Karena itu kalau kita lagi gelisah, nggak usah pergi ke paranormal, pergi ke dukun, ya. Kebutuhan spiritual inilah. Karena itu kenapa bintang-bintang film Hollywood banyak yang akhir hidupnya tragis karena tidak terpenuhnya spiritual. Jadi jangan heran kalau di Jakarta dihebohkan ada artis yang suaminya konglomerat kemudian terjerumus ke dalam mengkonsumsi obat-obat terlarang. Itu karena kebutuhan spiritualnya. Nah, karena itu Allah menyatakan di dalam surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Ini yang disebut impriority. Manusia itu makhluk impriority, nggak percaya diri. Manusia itu makhluk tidak pede. Nah, karena itu orang-orang primitif kalau mau ke hutan, dia menggantungkan diri. Ada jampi-jampi yang mereka baca karena nggak percaya diri. Dia harus bergantung kepada sesuatu. Karena itu berjampe-jampe. Orang primitif sekalipun itu karena menghambakan diri. Cuma Allah mengingatkan banyak orang yang mengisi spiritualnya dengan jalan yang maghdub, dengan jalan yang dzalin. Ya, dulu udah saya kesempatan yang lalu saya terangkan, maghdub dimurkai, dzalin kesasar. Kenapa maghdub dimurkai? Makanya para mufasir mengartikan maghdub adalah Yahudi. Ya. Mengartikan dzalin Nasrani. Bingung. Jadi kalau dzalin bingung. Enggak jelas. Kalau maghdub dia sudah tahu dia dilanggar. Karena itu contoh umpamanya ayat fawailul lillazina yaktubunal kitab biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum ya mimma katabat aidihim wa wailul lahum ya mimma yaksibun. Jadi celakalah mereka-mereka yang
melakukan menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, tetapi mereka mengaku bahwa itu dari Allah. Ya. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu. Mereka tahu. Karena tahu dia langgar. Sebagaimana orang Yahudi tahu di dalam Taurat itu nubuah Nabi Muhammad ciri-cirinya jelas dan mengarahnya kepada Nabi Muhammad. Tetapi mereka mengingkari. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui posisi Nabi Muhammad, nubuahnya, sebagaimana mereka tahu persis bahwa anak-anak mereka adalah anak-anak kandungnya sendiri. Tetapi mereka ingkari. Nah sekarang orang Islam juga banyak yang tahu bahwa khamar itu haram, tapi diminum juga. Tahu bahwa rentenir itu haram, juga praktek rentenir juga. Nah itu mengikuti tradisi Yahudi, ya. Jadi ini yang perlu kita. Jadi semua manusia itu tidak ada yang tidak menyembah kecuali menyembah. Tapi kalau tidak menyembah Allah yang sejatinya harus disembah, maka mereka akan menyembah sesuatu yang tidak sejatinya disembah. Contohnya apa? Orang Jepang menyembah matahari, orang Afrika menyembah bulan. Ya, sehingga Allah menyatakan latas judul lisyamsi walil qamar. Orang-orang Arab jahiliyah ada yang menyembah syi'ra, yaitu bintang yang paling bercahaya. Di kita banyak yang menyembah animisme. Animisme itu bahwa Tuhan itu roh-roh halus yang bergentayangan di mana-mana. Roh-roh halus. Ada dinamisme bahwa Tuhan itu adalah kekuatan-kekuatan gaib yang nempel di keris, yang nempel di pohon, yang nempel di air, yang nempel di gunung. Ya, itu kekuatan-kekuatan gaib. Jadi itu salah. Ini yang menurut Al-Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka merumuskan Tuhan dan mereka memperlakukan Tuhan berdasarkan pikirannya sendiri, bukan berdasarkan yang diwahyukan oleh Allah. Makanya kebutuhan spiritual bagi umat Islam universal. Ini hebatnya, universal. Contoh, kalau kita umroh, kalau kita haji, kalau kita umroh haji, orang Islam yang berangkat dari Jati Asih, orang yang berangkat dari Bogor, dan orang Islam yang berangkat dari Yamaika, Amerika, yang berangkat dari Afrika, yang berangkat dari Amerika Selatan, dari China, dari seluruh dunia datang ke Mekah, nggak ada yang kompromi dulu, nggak ada. Tapi begitu suara azan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi berkumandang, mereka semuanya datang ke masjid. Begitu imam mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, mereka serentak. Itu yang disebut ibadah dalam Islam itu universal. Dan itu menunjukkan kemutawatiran, mustahil bahwa itu dari manusia datangnya. Nggak ada di tempat lain. Katakanlah, karena itu Islam mayoritas penduduk bumi. Kalau Katolik dan Protestan, Katolik Protestan itu lain agama menurut mereka. Makanya kalau dari Protestan pindah ke Katolik, mereka menyebutnya murtad. Kalau Katolik pindah ke Protestan itu namanya murtad. Itu lain. Nah, Islam. Nah, kalau mereka berkumpul dari seluruh dunia di satu tempat untuk mengadakan ibadah kebaktian, tata cara yang seperti mana,
seperti apa yang akan dilakukan, itu harus disepakati dulu. Makanya satu gereja dengan gereja lain beda. Ini yang makna hakikiyah yang disebutkan dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kelihatannya mereka bersatu padahal mereka berpisah-pisah. Nih sekarang dalam Islam separah apapun orang itu berbeda pendapat, ya, tetapi sholatnya insya Allah sama. Nah, cuman ada di Indonesia aliran yang dianggap oleh MUI yaitu menyimpang. Apa itu? Ahmadiyah. Ahmadiyah itu kenapa? Karena Ahmadiyah masjidnya sendiri, nggak mau bermakmum kepada kita, nggak mau. Dia punya masjid sendiri. Itu kesalahan yang fatal di Ahmadiyah itu, dia masjidnya sendiri. Itu namanya bukan mazhab kalau itu namanya firqah. Beda mazhab dengan, kalau mazhab sih siapapun yang jadi imam ya kita bisa bermakmum asalkan memenuhi persyaratan keimaman itu. Itu bedanya. Ya, jadi disitulah firqah. Tapi kalau mazhab, ya contoh umpamanya di sini imam kunut, yang sepakat mengikuti mengaminkan, yang tidak sepakat diam. Itu nggak ada masalah gitu. Karena ada hujahnya masing-masing. Dan itu perbedaan yang bukan usul tetapi furu' namanya. Ini yang harus kita nggak bisa kita menyalahkan satu sama lain. Itu yang pertama, kebutuhan ubudiyah. Jadi kita sholat itu butuh, kita baca Quran itu butuh, kita doa itu butuh, kita umroh kalau punya uang butuh, kita haji butuh. Dan semakin kita melakukan itu semakin tenang. Lain dengan kebutuhan basariah. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan isti'anah. Manusia itu butuh minta perlindungan, butuh minta pertolongan, butuh sandaran, siapapun dia. Karena itu banyak orang yang gelisah datangnya ke tempat-tempat yang tidak patut. Ada orang takut nih, butuh bodyguard, minta perlindungannya bodyguard, nyewa bodyguard, nyewa tukang pukul. Kalau menurut Al-Quran ini apa namanya? Tidak percaya diri, kemudian dia prediksikan dia akan terlindungi oleh bodyguard itu. Saya ceramah dulu sebelum punya supir. Supir itu mungkin dari tahun 2000 lah. Saya pakai supir tahun 2000. Tapi saya ceramah kemana-mana sejak tahun 85. Ya, saya ke Papua, ya ke bandara saya sendiri, saya ke Lok Sumawe, ke bandara sendiri, ya saya ke Biak, ke bandara sendiri, kemudian ke Cirebon, ke Malingping, ke Banten, pakai mobil sendiri. Sendiri aja kemana-mana saya, sampai ke Indramayu, ke Subang, ke hutan-hutan Jati, ceramah sendiri aja, nyetel bacaan Quran di radio, dengerin sampai ya, dulu enggak semacet seperti sekarang. Saya ceramah umpamanya jam 9 malam di Subang ya, ataupun di Kerawang, dari rumah habis sholat maghrib, makan, udah berangkat sendiri aja. Alhamdulillah selamat. Cukup kita membaca ya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim.
Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tuh, itu namanya perlindungan. Nah, sekarang pun saya cuma dengan supir kemana-mana, kalau ada mau orang jahat, gampang aja, dengan supir kemana-mana. Inilah karena itu kita harus selalu minta perlindungan kepada Allah dari ancaman yang bersifat fisik ataupun yang bersifat gaib, itu hanya bergantung kepada Allah. Jadi disinilah isti'anah. Banyak orang yang salah. Karena itu di dalam surat Al-Ankabut ayat 41, masalul ladzina takhudu min dunillah kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna auhanal buyut la baitul ankabut. Perumpamaan orang yang menyandarkan diri atau minta perlindungan selain kepada Allah, bagaikan lancah atau laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang terlemah di muka bumi ini, rumahnya laba-laba, rumahnya lancah. Padahal ada penelitian di Amerika, tidak ada benang sutra yang terkuat di muka bumi ini kecuali benang sutra laba-laba. Persekian ribu rambut kita itu yang namanya sarang laba-laba, itu persekian ribu rambut kita. Kalau kita pegang rambut kan terasa, tapi kalau kita pegang sarang laba-laba nggak bakalan terasa di jari kita. Kenapa? Karena saking tipis-tipisnya. Tetapi kalau digabungkan, dipintal, semakin besar kekuatannya 5 kali lebih kuat dari kawat tembaga dalam ukuran yang sama. Itu yang namanya sutet. Sutet itu kan, kawatnya kawat tembaga itu kan. Dalam ukuran yang sama kawat tembaga itu dibandingkan dengan tambang yang terbuat dari sarang laba-laba. Sarang laba-laba jauh lebih kuat. Karena itu orang-orang primitif di hutan-hutan, di pinggir sungai Amazon atau di hutan-hutan Kalimantan, menangkap harimau, menangkap buaya, menangkap ikan, menjaring binatang-binatang buas, itu pakainya sarang laba-laba. Tapi kenapa disebut rapuh? Kenapa disebut rapuh? Ini sebuah iktibar, siapapun manusia yang minta perlindungannya selain kepada Allah, walaupun rumahnya harganya ratusan miliar, katakanlah kalau di kita ini di Indonesia seperti di Pondok Indah atau seperti di Menteng, kawasan Menteng, ataupun di Simpruk, ataupun di kawasan dimanapun yang harganya ratusan miliar, lantainya terbuat dari granit atau marmer nomor 1 dari Itali, kristalnya ratusan juta bahkan miliar harganya, tempat tidurnya mewah, kendaraannya mungkin lebih dari 10, dari Rolls Royce, Cadillac, BMW, Mercy dan lain sebagainya. Tapi kalau minta perlindungannya salah, goncang. Kama salil ankabut itakhodat baitan. Rumah laba-laba itu tidak memberikan arti kepada laba-labanya kecuali untuk menangkap mangsa. Hanya itu, tidak melindungi dirinya, rapuh gitu. Karena itu banyak orang-orang kaya yang kelihatannya bahagia padahal goncang hatinya. Itulah sebabnya terjerumus narkoba, kemudian judi, kemudian maksiat dan lain sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Karena ketergantungannya salah. Makanya Bjorn Borg, petenis ya, petenis yang 5 kali menjuarai juara Wimbledon, juara dunia petenis, itu mencoba gantung diri. Demikian pula dulu Muhammad Ali sebelum masuk Islam itu goncang. Mike Tyson juga goncang. Maradona kurang apa?
ya terjerumus kepada kokain, mengkonsumsi obat terlarang. Kenapa? Karena ketergantungannya salah. Jadi disitulah. Karena itu kalau kita minta perlindungan dalam Al-Quran dari sihir, termasuk dari sihir. Dari sihir ya kita minta perlindungan kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Tadi ya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa samul alim. Ya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu namanya isti'anah. Kenapa? Karena bahkan ada di dalam taubat yang Sayyidul Istighfar, ya kita minta perlindungan min syarri mastata'tu, ya min syarri dari keburukan yang ada dalam diri kita, ya dalam keburukan yang ada dalam diri kita, ya. Ini yang perlu kita pahami bersama. Yang ketiga, kebutuhan spiritual yang ketiga, ihdina, tunjukilah kepada kami ya Allah. Kenapa kita terus minta petunjuk? Kita itu manusia sudah mendapatkan petunjuk. Apa petunjuk yang sudah kita dapatkan? Satu, petunjuk ghorizah. Namanya petunjuk insting. Kalau ada bayi lahir nggak nangis, gimana orang tuanya? Sedih nggak? Sedih. Kenapa? Itu petunjuk bahwa bayi yang lahir nggak normal. Karena itu kalau bayi lahir nangis, itu namanya petunjuk ghorizah, mendatangkan bayi itu adalah normal. Siapa yang bikin nangis? Wa annau huwa adzka wa abka. Ya. Jadi yang bikin manusia itu tersenyum dan manusia itu menangis itu Allah. Allah yang membikin manusia menangis, yang bikin manusia itu bayi itu senyum, Allah. Itu namanya petunjuk. Petunjuk ghorizah. Makanya kalau kita punya bayi, ibu-ibu, wah bayi itu nangis, jangan-jangan haus, jangan-jangan lapar, jangan-jangan popoknya basah. Itu petunjuk namanya, ghorizah. Jadi manusia sudah dapat petunjuk, namanya petunjuk ghorizah. Yang kedua, petunjuk hawas, petunjuk indrawi. Jadi kita nih punya petunjuk. Lama-lama waja'ala syamsa, waja'ala sam'a. Allah menjadikannya pendengaran. Pendengaran itu terus bertahap, makin terang, makin terang. Allah menjadikan penglihatan bayi begitu lahir belum bisa melihat, supaya nggak kaget. Tapi bertahap. 40 hari katanya baru mulai jelas. Terus itu namanya hawas, indera, penglihatan, pendengaran, cium, perasaan, dan lidah, kulit, lidah. Itu namanya petunjuk hawas. Makanya kalau kita gelap-gelap, ya di tempat yang gelap, ya di atas apa tuh, kalau kita lagi camping memegang sesuatu empuk-empuk, apa ini empuk-empuk? Ya itu kemungkinannya banyak. Tetapi apalagi kalau pegang binatang, ular kita bisa membedakan. Oh ini kayaknya ular, ya. Oh ini kayaknya tikus dan lain sebagainya. Itu namanya petunjuk hawas. Ternyata petunjuk insting ghorizah diberikan kepada manusia
tidak lebih hebat daripada yang diberikan oleh Allah kepada binatang. Gorizahnya luar biasa. Contoh umpamanya, nggak ada bayi begitu lahir bisa berdiri, bisa lari, nggak ada. Tetapi yang diberikan oleh Allah kepada marmut begitu lahir langsung lari. Itik begitu netas bisa mematuk makanan. Kuda, gajah, unta begitu lahir bisa berdiri dan bisa jalan. Itu namanya goriza. Nggak ada bayi begitu lahir bisa berdiri, nggak ada. Begitu juga hawas, indera. Pandangan mata kita kalah oleh pandangan mata burung merpati. Burung merpati itu pandangan matanya, apalagi burung elang. Coba kalau kita lihat, itu burung elang, dari ketinggian burung elang itu rata-rata kalau dia bersarang di pohon-pohon yang tertinggi, di gua-gua yang tertinggi. Kenapa? Karena dia mengintip mangsanya, ada ular, ya ada tikus yang kecil, segitu kecilnya, itu kelihatan. Kalau di atas laut terbangnya, itu apa namanya, ikan itu kelihatan. Hebat, kalah kita. Burung Raja Wali apalagi. Kalah mata kita. Kalau mata kita kalah sama kelelawar. Kelelawar semakin gelap semakin kelihatan. Tapi manusia semakin gelap nggak bisa. Kalah. Nah ini namanya hawas. Hawas. Jadi ini petunjuk hawas. Nah karena kelemahan petunjuk hawas, maka Allah memberikan petunjuk yang ketiga untuk memperkuat gorizah dan untuk memperkuat yang namanya hawas indera, yaitu petunjuk akal. Dengan akal manusia penglihatannya bisa lebih tajam dari kelelawar. Dengan akal manusia penglihatannya lebih hebat daripada burung Raja Wali. Dengan akal manusia daya selamnya lebih hebat daripada ikan. Manusia bisa membuat kapal selam, manusia bisa memanfaatkan inframerah dengan teleskop, semakin gelap semakin terang. Dikala berperang di malam hari, dikala menembak sesuatu di malam hari, itu karena akalnya. Manusia bisa terbang dengan akalnya. Membuat pesawat terbang, Challenger, Discovery, bahkan sampai mendarat ke bulan. Itu karena akalnya. Hawasnya lemah. Tetapi tidak semua dengan akal itu tuntas, enggak. Orang boleh bisa membeli komputer, bisa membeli laptop, bisa membeli handphone yang super canggih, tapi cerdas nggak bisa dibeli. Orang bisa membeli segala jenis obat untuk menyembuhkan penyakitnya, tetapi sembuh, sehat itu nggak bisa dibeli. Sehat nggak bisa dibeli, nggak masuk akal. Birahi semua orang punya, tapi tidak semua orang bisa dicintai. Karena itu jangan heran kalau ada laki-laki biasa-biasa saja, tapi istrinya cantik. Masuk akal enggak? Secara enggak masuk akal itu. Ada enggak perempuan biasa-biasa saja tapi suaminya ganteng? Banyak. Cinta, seks bisa dibeli, tetapi cinta enggak bisa dibeli. Enggak bisa dibeli. Nah, demikian pula rumah bisa dibeli, tapi home, situasi rumah, sakinah itu nggak bisa dibeli. Sakinah itu nggak bisa dibeli. Sakinah nggak bisa dibeli. Nah inilah karena itu Allah memperkuat hidayah akal itu dengan yang namanya wahyu. Karena itu sejak Nabi Adam alaihissalam sudah diberikanlah petunjuk yang namanya wahyu. Ya, yang terakhir Al-Quran. Nah inilah sebabnya ini petunjuk
Al-Quran ini adalah petunjuk. Tetapi bagi orang yang sudah mendapatkan warisan Al-Quran, ternyata Allah mengasih informasi dalam surat Al-Fatir. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Orang Islam itu yang sudah mendapatkan warisan Al-Quran terbagi 3. 1, zalimun li nafsihi. Dia ngaku Al-Quran itu petunjuk, dia ikrar sebagai orang Islam, tapi belum mendapatkan yang namanya taufik, sehingga dia tahu Al-Quran itu wahyu, Al-Quran itu petunjuk, tapi dia tidak menjalankan apa petunjuk Al-Quran. Ini berarti orang itu belum dapat taufik. Orang Islam ngaku Islam tapi nggak sholat, ngaku Islam Ramadan nggak puasa, ngaku Islam harta banyak nggak zakat, ngaku Islam ya pokoknya melanggar, dia mabok, dia mengkonsumsi minuman-minuman yang diharamkan. Ini namanya belum dapat taufik. Itu hidayah berikutnya, jadi taufik. Ini karena itu kita ihdina ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami. Jadi manusia siapapun dia, termasuk kita, dalam memahami Al-Quran, ya Allah tunjukinlah untuk memahami ayat-ayat Allah, ayat-ayatmu ya Allah. Untuk memahami konteks dari ayat, konteks dari hadis, kita selalu minta petunjuk. Karena itu kalau kita mau baca, ya termasuk kita hadorot kepada kepada para aulia, ya itu dalam rangka minta petunjuk, wasilah. Nah, ini yang namanya ihdina. Ihdina, tunjukilah kami. Ya. Yang keempat, siratal lazina. Ya, ihdina siratas sirat. Manusia itu butuh siratal mustaqim. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan istiqomah. Manusia itu butuh menjadi orang baik. Jadi kalau kita punya anak bandel, jangan dimarahi yang berlebihan. Jangan dimusuhi yang berlebihan. Karena itu bukan fitrahnya. Fitrahnya ingin jadi orang baik. Kalau ada artis, ya kan banyak artis yang cari sensasi, itu jangan dicaci maki, jangan dinasehati, karena itu bukan dirinya, tapi obsesinya. Butuhnya bukan itu, butuhnya ingin jadi orang baik. Percaya nggak? Banyak pensiunan yang waktu menjabat nggak pernah tuh kenal masjid, tapi begitu pensiun jadi marbot masjid. Oh, jadi marbot masjid. Waktu jadi pejabat nggak mau ngurusin agama Islam, nggak mau. Tapi setelah pensiun jadi pengurus DMI, pengurus MUI. Itu dari tingkatan yang paling atas. Kenapa? Karena istiqomah. Saya ingat Pak Domo, apa kurangnya Pak Domo itu waktu jadi pejabat? Wah, Islam disudutkan, pokoknya. Tapi begitu dia pensiun, ya, dia kembali ke Islam, wah, pakaiannya aja pakai gomis terus tuh Pak Domo. Kemana-mana bawa tasbih. Dia mendirikan majelis subuh. Jadi Pak Domo tuh di akhir hayatnya dia mendirikan majelis subuh, dan majelis subuhnya sampai sekarang masih ada. Ada yang melanjutkannya. Itu udah kesekian ribu lah dari sejak Pak Domo masih hidup. Itu luar biasa. Kenapa? Karena ingin jadi orang baik. Yang dalam bahasa kita namanya di akhir hayatnya ingin husnul khotimah. Makanya Islam itu kadangkala dibesarkan oleh orang-orang yang tobat. Orang-orang yang tobat. Orang yang tobat waktu jadi pejabat korupsi
setelah kebutuhan spiritualnya semakin terasa, semakin terkara, dan ingin jadi orang baik, aduh gimana ya, saya harta itu, tanah yang di sana itu nggak bener caranya, diwakafkan, ribuan hektar diwakafkan, ratusan hektar diwakafkan. Itu tobat. Karena apa? Karena ingin jadi orang baik. Jadi itulah sebabnya kalau kita dakwah harus disentuh kebutuhan spiritualnya. Termasuk mendidik istri kita, mendidik anak kita, jangan materi terus, tetapi kebutuhan ingin jadi orang baiknya. Semua kita ingin jadi orang baik. Nggak ada manusia yang ingin orang jahat. Termasuk orang-orang jahat, ya, orang-orang jahat yang selama ini jahat, preman-preman. Contoh terakhir, ya, preman yang dikenal, siapa namanya? Iya, siapa? Hercules kan? Hercules datang ke Habib Lutfi minta bimbingan. Sekarang jadi bodyguard kiai-kiai kan? Tuh. Kenapa? Karena yang kemarin bukan fitrahnya. Basyariah. Sok jago. Basyariah itu kan sok jago dan sebagainya. Padahal di atas langit ada langit. Makanya itu tidak ada jago tinju sejati, nggak ada. Semua petinju pernah kalah. Iya kan? Mike Tyson aja kalah sama Evander Holyfield. Padahal Evander Holyfield ketika itu usianya udah 40 tahun. Tapi kalah tuh Evander Holyfield. Kenapa? Karena Evander Holyfield udah rupanya dipelajari di mana kelemahannya. Oh, Mike Tyson ini kalau di atas 5-7 ronde lemes katanya. Ya karena nafsunya, basariahnya tinggi. Memang kalau manusia petinju kena pukul Mike Tyson awal-awal udah goyang, tapi pelajari. Termasuk Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali udah berapa kali kalah. Walaupun ya kenapa? Karena tidak ada manusia sejati. Tidak ada. Pada akhirnya tetap ingin jadi orang baik. Karena itu Mike Tyson sekarang sering pakai komis, ya ke masjid, ya. Muhammad Ali juga begitu, ya. Itu istiqomah namanya. Pejabat-pejabat kita rata-rata begitu. Coba kalau lagi banyak ini yang sekarang memusuhi Islam, nanti kalau sudah pensiun coba lihat. Kalau sudah pensiun lihat, karena ingin istiqomah. Itu yang keempat. Dan yang kelima, siratal ladzina an'amta alaihim. Manusia itu butuh nikmat. Kalau saya terjemahkan nikmat itu namanya tenang. Manusia itu butuh tenang. Qalbun salim. Manusia itu butuh tenang. Bukan nikmat, bukan senang. Kalau senang basariah, makanya disebut ad-dunya mata. Ya namanya kehidupan dunia ini adalah mata, kesenangan. Ya kesenangan. Nah, mataun qalil, kesenangan yang sedikit. Padahal yang dibutuhkan oleh kita tenang. Dengan tenang kita bisa berpikir, dengan tenang kita bisa memberikan solusi terhadap satu problem, dengan tenang kita bisa belajar dengan efektif, dengan tenang itu yang dibutuhkan. Dengan tenang kita bisa sehat, dengan tenang kita bisa menata kehidupan dengan tenang. Tapi yang dikejar oleh manusia apa? Senang. Jadi tenang dengan senang beda. Punya istri 2 senang nggak? Senang, saya jamin yang punya istri 2 senang. Tenang nggak? Belum tentu. Itu dijawab. Iya kan? Ya belum tentu. Nah apalagi yang istri keduanya cantik jelita. Istri keduanya cantik jelita. Senang kan? Tapi dikala ditinggalkan, ya, karena kilir kepada istri yang pertama, tenang gak jiwanya? Jangan-jangan Ustadz itu mampir katanya. Nggak. Jadi itu lain, antara tenang dengan senang beda. Makanya tidak ada orang yang tidak senang di diskotik. Diskotik itu senang. Diskotik senang. Ya, di klub-klub malam senang. Ya. Oh, di tempat-tempat judi senang, tempat-tempat rekreasi senang, tapi belum tentu tenang.
Tapi kita datang ke masjid, dengarkan ceramah, habis sholat, tenang kita dan sekaligus senang. Jadi kalau kita mau cari senang, cari tenang, jangan cari senang. Kalau orang cari senang, belum tentu tenang. Tapi orang cari tenang, dijamin pasti senang. Itu sesungguhnya, makanya Nabi, kapan secara lahiriah dilihat Nabi senang? Enggak. Tetapi saat batiniah, Masya Allah, Allah menyatakan inna a'toenaka al-kausar. Nanti saya bahas satu ketika surat al-kausar. Inna a'toenaka al-kausar. Sungguh saya sudah ngasih kamu ya Muhammad banyak al-kausar, banyak. Alam nasroh laka sodrok wa wadha'na anka wizrok alladzi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok. Itu kenikmatan kepada Nabi. Ya. Wa wajadaka dolan fahada, wa wajadaka ailan faagna. Itu kenikmatan kepada Nabi. Makanya Nabi itu kelihatannya problemnya sangat luar biasa, tapi dia tenang. Dihina aja tenang. Nah, kayak gubernur DKI ini, ya Pak Anies, tenang aja dia, biar dibully, dicaci maki, tenang aja. Ngapain ngurusin yang begitu? Tenang aja. Kenapa? Karena dia istiqomah, berkarya, berbuat baik, memperhatikan masyarakat. Itu sesungguhnya. Jadi ketenangan itu bisa melahirkan gagasan-gagasan yang sangat luar biasa. Makanya Indonesia itu butuh pemimpin yang tenang, yang cerdas, yang amanah, ya, yang pinter, yang tidak korup, yang tidak materialistik, yang akhlaknya baik. Itu sesungguhnya. Dan ini tergantung rakyat, ya, yang ke arah mana dalam mencari pemimpin itu. Saya kira inilah 5 kebutuhan spiritual kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang bertanya, kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas bahasan kajiannya mengenai kebutuhan manusia sebagai makhluk insaniah. Ya. Bagi jamaah barangkali mungkin yang mau bertanya, kita kasih kesempatan untuk 2 pertanyaan. Kami persilahkan mungkin kalau ada yang mau menanyakan berkenaan dengan bahasan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz. Itu ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di awal Ustadz sudah menyampaikan yang terpenting adalah kita bersyukur dan bersyukur. Ya. Kita juga sering sekali mendapat nasihat seperti itu, bahwasanya sebaiknya kita selalu bersyukur. Ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya manifestasi atau perwujudan dalam kita bersyukur itu seperti apa Ustadz? Ya. Tentunya tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah saja. Siap. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu atau yang lain dulu? Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya minta penjelasan masalah ayat yang yu'ribunahu kama yu'ribunahu, itu maksudnya bagaimana? Dolim itu yu'ribunahu kama yu'ribunahu. Ya arifunahu. Ya, ya, oke. Ya, makasih Pak. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Filosofi syukur harus kita tahu tidak ada sumber pemberi nikmat kecuali Allah. 1. Yang kedua, nikmat itu yang ada dalam diri kita yang sifatnya lahiriah dan batiniah tidak bisa menghitung. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jadi kalau manusia mencoba menghitung nikmat, nggak bakalan mampu menghitungnya. Karena itu kewajiban kita
mengetahui nikmat itu sendiri. Jadi yang harus kita ketahui nikmat itu sendiri. Nah, itulah sebabnya kemudian ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka akan saya tambah nikmat. Bagaimana manifestasi daripada syukur dalam kehidupan itu? Satu, cara syukur itu tunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah. Cara bersyukur. Karena itu pasolli, inna atayna kal kausar, pasolli, bersyukurlah dengan sholat wajib, dengan sholat sunnah. Ya. Dengan qiyamul lail. Jadi kalau kita, dan itu paling tinggi posisinya, kalau kita ibadah karena syukur. Jangan merasa beban kewajiban. Kalau merasa beban kewajiban, itu kata fuqaha sama dengan budak. Nah, beban itu sama dengan budak. Budak itu tahu kan? Dia hanya bekerja karena takut dicambuk. Orang Islam kalau sholatnya takut masuk neraka, itu beban. Beban. Yang dibayangin, aduh kalau nggak sholat masuk neraka. Yang kedua, ada orang ibadah itu inginnya ngumpulin pahala. Waduh, ini kalau ngerjain ini maka pahalanya, ngerjain sholat duha maka pahalanya luas antara langit dan bumi. Pahala ini sama dengan karyawan, buruh, pembantu rumah tangga yang dia bekerja karena ingin mendapatkan upah. Padahal seharusnya yang tertinggi adalah kita melaksanakan kewajiban karena bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kenikmatan. Jadi kalau kita sholat, kita puasa, kita puasa sunat, itu niatkan karena bersyukur kepada Allah. Satu, melaksanakan kewajiban. Yang kedua, implementasi syukur, yaitu menggunakan sesuai dengan fungsinya. Menggunakan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita berupa nikmat itu sesuai dengan fungsinya. Contoh, kalau kita ada yang mengasih baju, ya, maka bersyukurnya pakai baju itu. Ya, kalau ternyata kekecilan nggak bisa dipakai, karena mungkin orang yang ngasih itu nggak tahu ukuran kita, maka segera berikan kepada orang lain, jangan disimpan. Satu nanti ketemu si pemberinya, maaf, antum tempo hari ngasih baju ke saya, kekecilan, kebetulan tetangga saya badannya pas, itu syukurnya. Kalau diberinya kain, maka gunakan kain itu untuk sholat. Kalau kain sarung dikasihkan sarung, itu kan jelas untuk ibadah. Tanda syukurnya, nanti kalau ketemu orangnya yang ngasih, wah ini itu kain yang saya kasih. Dia senang, maka dia akan ngasih lagi. Kalau kita kepada mata itu nikmat, berkedip itu nikmat. Maka gunakanlah mata ini untuk memandang ayat-ayat Allah. Karena itu kan makanya selalu siru fil ardi. Kita disuruh nih siru fil ardi. Secara duniawinya orang-orang barat, orang-orang Eropa itu jalan-jalan kemana-mana. Jalan-jalan kemana-mana itu kemudian dia perhatikan hutan, perhatikan pohon, perhatikan. Makanya akhirnya mereka meneliti. Tetapi niatnya duniawi. Nah, kalau kita harusnya dia alhamdulillah, masya Allah, Allah ya menciptakan tumbuhan yang betapa indah, bunga-bunga yang beragam warna,
yang indah-indah dan sebagainya. Mata dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kuping dipakai untuk mendengar tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi memfungsikan, makanya kalau kita punya istri, mendatangi istri itu kan membahagiakan istri kan wajib. Makanya itu kalau kita bercampur dengan istri, itu pahalanya besar. Itu tanda bersyukur juga. Tanda bersyukur. Jadi implementasi syukur, kita memfungsikan sesuai dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Istri yang suka ngomel-ngomel nggak bersyukur juga itu kan. Ya. Istri-istri yang ngomel-ngomel aja nggak bersyukur juga itu kan. Ya. Nah yang terakhir, orang Yahudi itu paham Pak, bahwa Nabi Muhammad itu dalam Tauratnya nubuatnya benar. Ya, nubuatnya benar, tanda-tandanya benar. Makanya termasuk orang-orang musyrik aja tahu. Tanda-tandanya tanda-tandanya Al-Amin, dipercaya. Ya, Siddiq, enggak pernah bohong dia. Enggak pernah bohong. Orang-orang musyrik Mekah itu tahu tuh, Abu Jahal, Abu Lahab tahu. Bahwa ini kok orang jujur, dia cerdas. Makanya dia sebenarnya buat Al-Amin, itu Al-Amin itu masih remaja, Pak. Ya, waktu antar suku di Mekah itu ribut karena jatuhnya Hajar Aswad, ya. Itu masing-masing punya hak, merasa punya hak. Yang menyelesaikan Nabi Muhammad muda. Ya, masih Muhammad muda, maka gelar Al-Amin. Kenapa? Karena dianggap manusia biasa aja. Ya. Tapi begitu dia memproklamirkan diri, ya memproklamirkan diri bahwa ini Rasulullah, sesungguhnya saya Rasul, baru nggak mungkin Muhammad. Siapa Muhammad? Tapi akhirnya setelah pertama yang beriman siapa? Kan Siti Khadijah. Kenapa Siti Khadijah? Karena tahu. Makanya Siti Khadijah mau dinikahi oleh Nabi Muhammad, dilamar, ya kan dia konglomerat Pak, janda, cantik, lebih cantik daripada Muzdalifah, ya. Lebih cantik daripada Muzdalifah, jauh cantik Pak. Nah, kenapa mau kepada Nabi Muhammad usia 25 tahun ketika itu? Karena dia sudah tahu dia punya pamannya itu pendeta. Namanya Warokoh bin Naufal, pendeta. Dia itu dia tahu nih bahwa pamannya itu pernah ngasih tahu tentang tanda-tanda nubuah. Jadi tahu, makanya dia dampingi tuh. Si Siti Khadijah itu mengantarkan rangsuman, kalau kita mah dia ke Gua Hira. Makanya dikala pulang mendapatkan wahyu itu kan ya subhanallah. Siti Khadijah udah tahu Pak. Dan orang-orang musyrik aja udah tahu. Demikian pula orang-orang Yahudi tahu ciri-ciri Nabi Muhammad itu udah tahu. Dia alami, makanya Abu Jahal kewalahan. Dikala berdebat itu, iya ya. Kalau Nabi Muhammad dia nggak pernah bohong. Dia dipercaya. Dia nggak pernah berdusta. Dia nggak pernah sekolah. Ya, dia nggak pernah belajar kepada tapi kenapa? Nah akhirnya lama-lama termasuk, kalau Bapak tahu, itu yang namanya Abu Sufyan, Khalid bin Walid, ya, Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Amr bin As, itu tiga Pak, itu temannya Abu Jahal CS tuh Pak. Tetapi waktu perang Uhud saja masih musuh Nabi Muhammad. Tapi rupanya dia merenung 3 tahun menjelang Nabi Muhammad wafat, dia ini tiga-tiganya mau ikrar ke Madinah, datang kepada Nabi Muhammad. Makanya mereka ketemu di jalan. Ketemunya di mana? Ketemu di perjalanan, ingin ketemu Nabi Muhammad. Ini Abu Sufyan dengan Khalid bin Walid ketemu di jalanan. Ente mau kemana? Ente mau ketemu Nabi Muhammad kan? Mau menyatakan syahadat kan?
Itulah sebabnya orang Yahudi disebut magdub, dia sudah tahu tetapi dia menolak. Sama orang Islam udah tahu zina itu haram, zina itu dosa besar, zina juga. Makanya magdub yang begitu dimurkai. Tapi kalau dolin kesasar. Makanya kalau menurut saya ini yang kayak gini jangan masuk kenapa yang kayak gini? Orang Nasrani, kenapa ulama dulu mengatakan dolin itu kesasar, bingung? Karena orang Kristen itu bingung. Selamanya bingung. Jadi kalau kita mau mengislamkan orang Kristen supaya belajar mendalam ya Bibelnya, lama-lama bingung dia. Ya. Kalau Islam mempelajari Al-Quran semakin dalam semakin mantap. Makanya nggak akan ada peristiwa seorang kiai ya di dunia manapun masuk Kristen, nggak bakalan. Kalaupun ada itu kiai palsu itu ya. Kayaknya yang sekarang masuk penjara itu kiai palsu, pura-pura ngerti Islam padahal nggak ngerti. Tetapi kalau seorang kardinal, seorang uskup, seorang pendeta, udah banyak di dunia ini. Saya punya buku itu. Kenapa? Karena semakin didalami semakin bingung. Contoh kebingungan itu. Tahun 325 untuk menentukan status siapa itu Yesus Kristus, maka diundanglah kardinal-kardinal, uskup-uskup dari seluruh dunia di Nicea. Nicea itu salah satu desa di Irak. Tahun 325. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Maka disitulah diputuskan yang namanya Yesus Kristus itu anak Tuhan. Dicetuskan dosa waris. Dicetuskan ya penebusan dosa. Itu tahun 325. Kemudian Yesus itu dilantik jadi anak Tuhan. Siapa yang melantik? Kaisar Konstantin. Bayangkan, Kaisar Konstantin melantik anak Tuhan. Gitu. Bagaimana gak bingung kan? Nah, jadi sudah bingung dari awalnya. Nah, kemudian kebingungan berikutnya, kapan lahirnya Isa? Itu sudah gak jelas. Makanya kebetulan dakwah di Amerika. Dakwah di Amerika itu namanya ada agama mitra, penyembah matahari. Yang biasa diperingati itu tanggal 25 Desember. Maka karena bingung supaya menarik orang-orang agama mitra yang menyembah matahari itu supaya masuk Kristen, maka digeser kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Jadi sesungguhnya mereka memperingati Natal itu udah bingung gitu. Makanya tidak semua orang Kristen memperingati Natal tanggal 25 Desember, enggak. Ya, kalau dalam ensiklopedi ada bulan Mei, ada bulan Juli, ada bulan Agustus. Itu aja udah bingung, Pak. Jadi kalau sekarang ada sholawatan di gereja karena bingung. Ya, jadi pernah dengar gak ada sholawatan di gereja? Itu orang Kristen dia pakai sarung, pakai peci, ya, belajar sholawat, pakai ketrimpring, ya. Ya, kemudian sholawatan di gereja. Di mana itu, Pak? Di Kelapa Gading. Ya, saya disuruh minta pandangan di MUI, saya kasih pandangan. Ya, alhamdulillah. Ternyata bukan orang Islam. Kalau orang Islam yang baca sholawatnya konyol itu. Ya, tapi kalau mereka yang alhamdulillah lama-lama kan dia ngapain sholawat, nanti tanya sama orang Islam kan. Itu yang sholawat itu tolal badru alaina atau sholatullah salam apa sih kan? Kan lama-lama dakwah di situ. Itu bingung jadi jangan dirasakan, biarin aja. Karena memang bingung dia. Ya, bingung, pakai koko aja udah bingung, pakai peci aja kan udah bingung. Ya. Nah, jadi nggak usah dirisaukan itu jadi bingung. Jadi sampai kapanpun bingung itu, Pak. Makanya kayak nama tahu kan ya, Ustadz kayak nama
sekali-kali undang ke sini. Ya, kali-kali undang ke sini. Sudah berah? Sudah belum? Sekali nama. Itu diundang. Dia masuk Islam bukan karena Al-Quran, bukan. Dia masuk Islam karena dia paham, dia kan belajarnya, dia calon misionaris, dia sampai sekolahnya kemana? Ke Israel. Ya, ke Israel. Dia paham agama bahasa Ibrani. Dia pelajari itu yang namanya perjanjian lama, perjanjian baru yang berbahasa Ibrani. Ternyata di dalam kitab itu ada indikasi ya Nabi Muhammad itu ya nabi terakhir. Yang namanya Allah itu Esa. Udah nah akhirnya dia masuk Islam. Jadi semakin didalami itu semakin bingung orang, Mbak. Udah tuh termasuk si ini lagi bingung terus tuh. Anak-anaknya nggak ada yang Kristen. Ya, siapa tuh? Ibrahim kan? Anak-anaknya nggak ada yang masuk Kristen, nggak ada. Karena sesungguhnya dia rupanya ketika itu mungkin lagi drop ekonominya, bagaimana cara mendapatkan yang instan, ya udahlah masuk itu aja. Jadi seakan-akan dia ulama, seakan-akan dia ustadz, padahal nggak ngerti dia bukan ustadz, bukan kiai gitu kan. Jadi bingung, Pak. Nah, sementara orang Yahudi itu paham. Makanya orang Yahudi ya itu maktub, dimurkai. Dan ternyata dalam Al-Qur'an dikatakan la tajidanna asyadan nas, ya ada watalil ladina amanu al yahud ya waladina wadina asroku. Kau akan mendapati orang yang paling memusuhi ya orang-orang beriman adalah mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, itu Al-Quran sudah mengatakan begitu. Tapi kau akan mendapati orang yang santun, ya pergaulannya, kasih sayangnya, itulah orang-orang Nasrani. Makanya dakwahnya orang-orang Nasrani itu kan santunan, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Itulah caranya mereka. Tetapi akidahnya rapuh. Makanya orang Kristen nggak berani berbicara masalah akidah, nggak. Pokoknya bicaranya kemanusiaan lah, itu kesantunan itu. Saya kira itu. Cukup, Pak? Ada lagi? Cukup, Ustadz. Waktunya sudah jam 6.18. Ya. Terima kasih atas tausiahnya yang disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dan kita bisa mengamalkannya. Amin. Dan mohon ditutup dengan doa, Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi. Allahumma lakal hamdu lakal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'budana wa tamtaksanana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihah. Allahumma yassir lana maqasidana, Allahumma yassir lana hajatana, Allahumma yassir lana maqasidana fi umuri dunia wa umuri akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.